Sering nggak sih kita mikir apa gunanya belajar filsafat? Nah, hari ini kita bakal coba jawab pertanyaan itu bareng-bareng dengan ngintip pemikiran dari buku klasiknya Louis O. Katzoff. Oke, yuk kita mulai dari sini. Ada gagasan yang menarik banget. Filsafat itu bukan sekedar membuat roti. Hah, maksudnya apa ya? Yuk kita coba kupas bareng-bareng. Pasti sering denger kan anggapan kayak gini. Katanya filsafat itu ngawang-ngawang, nggak praktis, pokoknya nggak bisa dipakai buat nyelesain masalah sehari-hari deh. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besarnya. Kalau filsafat nggak bisa menghasilkan sesuatu yang kelihatan langsung gunanya, kayak roti gitu, terus buat apa dong? Oke, jadi gini, filsafat emang nggak langsung bikinin kita roti. Tapi, ia ngasih kita sesuatu yang sebenarnya jauh lebih fundamental. Pemahaman. Justru dari pemahaman inilah, tindakan kita jadi lebih terarah dan lebih bijaksana. Masuk akal kan? Sip, biar lebih jelas, yuk kita gali lebih dalam lagi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pemikiran filsafat itu? Jadi, penting buat dicatat ya, perenungan kefilsafatan itu bukan cuma soal melamun atau ngayal-ngayal doang. Justru sebaliknya, ini tuh proses berpikir yang serius, sistematis, dan ada tujuannya yang jelas. Kata kuncinya di sini tuh aktif. Jadi ini bukan kita pasif nerima informasi aja, tapi kita secara sadar berusaha gitu loh, buat menyusun semua pengetahuan yang kita punya secara logis. Oke, terus apa dong yang bikin cara berpikir ini beda dari yang lain? Nah, ada beberapa ciri khasnya nih. Yang pertama, pemikiran filsafat itu harus rasional. Maksudnya, landasannya itu logika dan akal sehat, bukan cuma sekedar kayaknya atau perasaan doang tanpa ada dasar yang kuat. Kedua, harus koheren. Gampangnya gini, semua bagian dari argumen kita itu harus nyambung satu sama lain. Nggak boleh ada yang tabrakan atau kontradiktif. Nah, contohnya sederhana banget tapi kena banget. Lihat deh, kita nggak bisa kan bilang sekarang lagi hujan, tapi di saat yang sama kita juga percaya nggak bener kok kalau sekarang lagi hujan, ya kan? Nggak mungkin dua-duanya bener di waktu yang bersamaan, pasti ada satu yang salah. Dan yang terakhir, yang ketiga, harus komprehensif. Artinya, pemikiran filsafat itu tujuannya buat ngasih penjelasan yang utuh, yang mencakup semua sisi dari satu topik. Nggak cuma sepotong-sepotong aja. Cakupan komprehensif ini luas banget. Artinya, kita mencoba menjelaskan dunia tempat kita tinggal, diri kita sendiri, semua fenomena yang kita alami, intinya kebenaran dari sudut pandang yang paling luas. Jadi nggak cuma logis dan nyambung, tapi juga berusaha melihat the big picture-nya, keseluruhan gambar besarnya. Oke, jadi tiga hal tadi, rasional, koheren, dan komprehensif. Ini bukan sekedar aturan main biasa loh, ini tuh kayak batu bata, pondasi buat kita membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi prosesnya gini, kita mulai dengan berpikir rasional, terus kita pastikan semua ide kita itu koheren atau nyambung, lalu kita berusaha melihat gambaran besarnya secara komprehensif. Hasil akhirnya, kita jadi punya sebuah pandangan dunia yang terstruktur, bukan lagi sekedar opini lepas. Terus, apa sih pandangan dunia itu? Sederhananya, ini adalah cara kita memandang dunia dan posisi kita di dalamnya secara keseluruhan. Anggap aja ini kayak kacamata yang kita pakai buat melihat dan memaknai segala sesuatu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa gunanya punya pandangan dunia yang kokoh kayak gini buat kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita lihat gimana semua ini bisa jadi alat yang berguna banget. Nah, kita balik lagi nih ke soal roti tadi. Jadi, filsafat mungkin emang nggak secara langsung bikin roti, tapi ia ngasih kita resepnya. Resep buat apa? Resep buat berpikir jernih dan sistematis. Dan itu penting banget kan? Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup buat kita semua renungkan. Setelah kita tahu alat-alatnya, berpikir rasional, koheren, dan komprehensif, coba deh kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Kira-kira bagian mana ya dari pandangan dunia kita yang selama ini kita pegang yang mungkin perlu kita periksa ulang?